Saya Muhammad Ikhlas Alfarezi, umur saya 19 tahun. Saya sejak lahir tinggal di panti. Awal mulanya, ibu saya tidak mempunyai biaya untuk melakukan proses persalinan di rumah sakit. Dan pada akhirnya dibantu oleh Yayasan Amal Mulia Indonesia untuk melakukan proses persalinannya di sini. Saat ini kalau aktivitas saya di panti itu bantu ngurus adik asuh untuk menemani berangkat ke sekolah. Habis itu bantu bersih-bersih yayasan. Memperdalam latihan percakapan bahasa Jepang supaya biar lancar. Ngajar ngaji sama ngajar belajar. Jadi misal ada yang nanya-nanya tentang PR terus adik asuhnya nggak ngerti, jadi saya bantu. Perasaan saya selama tinggal di sini dari kecil, saya senang sih. Cuma kadang ada rasa bosennya karena pengen juga tinggal sama orang tua, pengen juga punya keluarga. Tapi ya saya harus bersyukur karena ada yang kurang beruntung dari saya. Ya maka dari itu saya harus bersyukur karena masih ada yang mau merawat saya hingga saya bisa berangkat ke Jepang. Biaya hidup keseharian saya selain dari panti, saya juga punya uang tabungan sendiri dan dibantu oleh ibu asuh saya yang mengasuh saya dari kecil. Awal mulanya ikhlas di panti Amal Mulia ini, ya waktu itu ibunya itu memang dalam kondisinya kurang baik. Jadi memang dia tuh sudah meninggalkan rumah gitu ya. Jadi dia pas dia mau melahirkan itu, dia ibunya terlantar, jadi dia pingsan di rumah salah satu keponakan yang punya yayasan. Nah setelah itu dirujuklah ke yayasan sini dan kondisinya memang mau melahirkan. Nah, setelah itu kita urus semua sampai dia lahir dan kondisinya memang nggak baik-baik ya, jadi memang kondisinya tuh keadaannya tuh kayak biru gitu, tapi belum kelihatan penyakitnya apa gitu. Setelah kita rujuk ke rumah sakit, ternyata dia ada pembocoran jantung. Dari kecil kan juga belum pernah tahu tentang sosok ayah, jadi saya punya rasa penasaran untuk tahu bagaimana sosok ayah saya. Nah karena saya belum punya rezeki, jadi saya memprioritaskan masa depan saya dulu. Jadi jikalau saya udah punya rezeki, saya baru mau cari keberadaan ayah saya. Ya mungkin saya sekarang cuma bisa ngirim doa aja supaya bisa bertemu. Kalau sosok ibu terakhir ketemu sih tahun 2013. Setelah itu udah nggak ada kabar. Terus setelah COVID ada teman ibu yang datang ke panti untuk memberitahukan kabar bahwa ibu saya telah meninggal 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu. Kesedihan terbesar saya yang saya alami sampai sekarang, kayak saya sedih gitu nggak bisa tinggal sama orang tua saya. Saya tuh pengen kayak orang-orang di luar sana bisa tinggal sama kedua orang tuanya, kayak mendapatkan kasih sayang dari ibunya, dari ayahnya. Pasti ada rasa kesel dan benci sama kedua orang tua, tapi seiring berjalannya waktu, saya harus banyak bersyukur karena masih ada yang mau mengurus saya hingga saat ini. Jadi mungkin saat ini saya harus banyak-banyak berdoa untuk kebaikan kedua orang tua saya. Pernah waktu SD SMP tuh ada yang bully, kayak kata-kata nggak enak dari mereka. Cuma alhamdulillahnya di SMK nggak ada, jadi teman-teman saya yang di SMK alhamdulillah baik semua. Ya kita semua sih pengurus ya, terutama pengurus Yayasan Amal Mulia, pengasuh di sini yang sudah membimbing dia dari bayi istilahnya sampai sekarang. Ya
mengharapkan sih dia jadi anak yang kuat, yang sukses ya, yang berhasil. Karena kalau kita lihat kondisinya ya, harapan kita sih banyak. Mudah-mudahan dia bisa berguna bagi nusa bangsa dan agama. Terus dia juga ngerti akan kondisi dia yang yatim piatu. Dan dia tidak mengenal istilahnya bapak ataupun ibu ya. Muhammad Ikhlas Fahrezi, Permisi. silakan. PPKD Jakarta Selatan tahu dari sekolah yaitu guru BK yang memberikan informasi tentang pembukaan pendaftaran PPKD Jakarta Selatan kepada murid-murid kelas 12. Nah, saya mau nanya nih Mas Ikhlas, kenapa Mas Ikhlas pengen ikut pelatihan bahasa Jepang? Saya ingin mengikuti pelatihan bahasa Jepang karena saya ingin bekerja di sana, Pak. Saya juga ingin menggapai cita-cita saya di sana. Saya ingin mencari biaya untuk mencari bapak saya yang dari lahir saya belum bertemu dengan beliau. Selama ke PPKD Jakarta Selatan, saya naik Transjakarta. Dari yayasan ke PPKD butuh waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam perjalanan. Selama mengikuti kegiatan di PPKD Jakarta Selatan, saya mendapatkan teman-teman baru yang baik, yang asik, terus mendapatkan hal baru, mendapatkan guru yang mengajarkan dengan ikhlas dan sabar, juga dibantu oleh pihak PPKD Jakarta Selatan untuk mengurus keberangkatan. Lalu saya juga bisa buktiin ke teman-teman saya yang ada di panti, pengurus pengasuh yang ada di panti, dan ibu asuh saya kalau saya itu bisa berangkat ke Jepang dan bisa sukses di sana. Jitsu wa koro touchu de shigoto ga atte desu ga okurete shimasu desu. Perasaan saya saat ini senang banget karena masih ada kesempatan untuk bekerja di Jepang, juga bisa untuk sukses di sana. Selain itu juga saya bisa membanggakan diri sendiri dan bisa membanggakan yayasan yang mengurus saya dari kecil hingga sekarang. Saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Yayasan Al-Ma'mun Indonesia, kepada PPKD Jakarta Selatan, dan kepada guru-guru yang telah mengajar saya, membimbing saya, mendidik saya, hingga saya berkesempatan untuk kerja di Jepang. Harapan saya untuk Yayasan Al-Mulia, saya ingin berkontribusi membantu dalam berbagai hal kepada Yayasan Al-Mulia Indonesia. Untuk teman-teman yang ada di panti dan untuk teman-teman yang ada di luar sana, Ochiku Mazuni, Yumeo, Oi Suzukete, Kudasai.